Halo Sportmania. Kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari Manchester United yang kembali berhasil meraih kemenangan pada lanjutan Premier League dini hari tadi ketika berhadapan dengan tuan rumah Brighton and Hove Albion. Tak tanggung-tanggung, The Red Devils menggasak tuan rumah dengan 3 gol tanpa balas. Bruno Fernandes menjadi aktor di balik kemenangan MU melalui 2 golnya. Kendati begitu, gol kemenangan MU dibuka oleh aksi individu Mason Greenwood pada menit ke-16. Kemudian, di menit ke-29, kerjasama Pogba dan Bruno Fernandes membuahkan gol kedua untuk Manchester United. Skor bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Bruno Fernandes melengkapi penampilan impresifnya melalui gol di menit ke-50 setelah memanfaatkan umpan terukur dari Mason Greenwood. Dengan hasil ini, MU kian dekat untuk mengejar zona Liga Champions dan hanya berselisih 2 poin dari Chelsea yang baru akan memainkan laga ke-32-nya esok hari melawan West Ham. Pada kemenangan MU dini hari tadi, pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer tak bisa menahan untuk memuji permainan anak asuhnya. Ole lebih dari puas dengan hasil akhir dari pertandingan itu dan dirinya mengatakan seperti melihat permainan MU di masa lalu. Permainan MU dini hari tadi dinilai Ole memiliki kecepatan dan kerjasama tim yang sangat mirip dengan permainan MU ketika merajai Premier League. Pelatih asal Norwegia itu juga mengklaim bahwa gol ketiga MU yang dicetak Bruno Fernandes adalah gol yang luar biasa karena berasal dari kerjasama tim. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan pembelaan terkait dengan gaji Ozil yang tinggi namun tak memberikan kontribusi untuk Arsenal. Seperti diketahui, Ozil menerima 350.000 pounds per pekannya. Namun, tak mendapatkan 1 menit pun untuk bermain setelah Premier League kembali dimulai. Arteta menegaskan, masalah gaji bukanlah menjadi penilaian bagi dirinya untuk memilih siapa yang akan bermain di suatu laga. Pelatih asal Spanyol itu membeberkan, alasan kenapa Ozil tak diturunkan adalah kondisi Ozil yang memang belum fit. Bahkan yang terbaru, Ozil dikabarkan mengalami cedera beberapa hari yang lalu. Tentu Arteta ingin menurunkan pemain yang bisa tampil maksimal di sebuah laga, bukan berdasarkan tingginya gaji yang diterima pemain tersebut. FC Barcelona kembali harus tertahan di tangan Atletico Madrid. Laga yang diwarnai 4 sepakan penalti itu berakhir dengan skor 2-2. Tentu itu bukanlah hasil yang baik untuk Blaugrana, mengingat mereka makin sulit untuk mengejar poin Al Real yang berada di puncak klasmen. Di laga itu, El Barça unggul lebih dahulu melalui gol bunuh diri dari Diego Costa pada menit ke-11, setelah salah mengantisipasi sepak pojok Lionel Messi. Namun, 8 menit kemudian Yannick Carrasco dilanggar Arturo Vidal di kotak terlarang. Diego Costa yang mengambil penalti gagal untuk menjebol gawang Barca. Akan tetapi setelah dibantu VAR, wasit memutuskan untuk mengulang penalti itu. Terlihat Ter Stegen melewati garis sebelum bola ditendang. Wasit pun menghadiahi kartu kuning ke Ter Stegen. Di penalti kedua, Saul Niguez berhasil menaklukkan Ter Stegen. Skor bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Barca lagi-lagi unggul. Kali ini giliran tuan rumah dihadiahi penalti setelah Nelson Semedo dilanggar oleh Filipe di menit ke-49. Messi yang ditunjuk sebagai Algojo sukses menaklukkan Jan Oblak melalui penalti Panenka yang manis. Akan tetapi, Atletico kembali dihadiahi penalti oleh wasit pada menit ke-62. Kali ini giliran Semedo yang melanggar Carrasco. Saul Niguez untuk kedua kalinya menaklukkan Ter Stegen walaupun hampir bisa digagalkan kiper asal Jerman itu. Dengan hasil ini, Barcelona masih berada di peringkat kedua dan berselisih 1 poin dari Madrid yang akan memainkan laga ke-33-nya pada 3 Juli nanti menghadapi Getafe. Lionel Messi memang gagal untuk membawa Barcelona menang di laga menghadapi Atletico Madrid dini hari tadi. Akan tetapi, dirinya berhasil mencatatkan rekor pribadi. Rekor itu adalah keberhasilan Lionel Messi yang mencetak 700 gol sepanjang karirnya bersama Barca dan timnas Argentina. Gol via Panenka yang dilakukan La Pulga dini hari tadi merupakan gol ke-630-nya bersama Barcelona. Sementara bersama tim Tango Argentina, Messi sejauh ini telah mencetak 70 gol. Juventus kembali menorehkan hasil positif ketika bertandang ke markas Genoa dini hari tadi. Pasukan Maurizio Sarri itu berhasil menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor 3-1. Juventus memang menguasai jalannya pertandingan, akan tetapi si Nyonya tua baru bisa memecahkan kebuntuan pada babak kedua. Aksi Paulo Dybala yang melewati pemain Genoa dan melepaskan flashing mendatar
berhasil menjadi gol pembuka untuk tim tamu pada menit ke-50. Kemudian, 5 menit berselang, Cristiano Ronaldo membawa Juventus unggul 2-0 melalui tendangan geledek yang ia lepaskan dari luar kotak penalti. Lalu, di menit 73 Douglas Costa berhasil membawa Juve kian menjauh melalui placing tak terbendungnya dari luar kotak penalti. Genoa hanya mampu membalas 1 gol melalui sepakan keras dari Andrea Pinamonti. Dengan hasil ini, Juventus masih menjaga jarak dari Lazio di peringkat kedua dengan selisih 4 poin.